Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di acara Zoom meeting ini dalam membahas mengenai materi mata kuliah budgeting. Tak lupa sholawat berserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin atba'ut tabiin, kepada kita semuanya selaku umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan memandu acara presentasi mengenai anggaran bahan baku. Baik, sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Teh Intan Desyani, yang kedua Marsha Bernabasae, yang ketiga Muhammad Fahri Ramadan, yang keempat saya sendiri Muhammad Rizal Taurik, dan yang kelima Nova Awalia. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh saudari Marsha. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan apa itu anggaran bahan baku. Yang dimaksud anggaran bahan baku yaitu suatu perencanaan penggunaan taksiran bahan baku untuk memproses suatu produk menjadi produk jadi pada suatu periode di masa yang akan datang. Nah, di sini ada contoh-contohnya yaitu bahan baku utamanya kulit karet, produk bahan baku utamanya yaitu kertas. Untuk mempermudah kita ucapkan anggaran bahan baku saja. Yang selanjutnya yaitu ada 3 persediaan dan perputaran persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku yang dimana itu adalah barang-barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain sebagai bahan mentah untuk selanjutnya diolah menjadi produk jadi. Yang kedua yaitu ada persediaan dalam proses, yaitu proses persediaan yang telah melalui proses pertama dan harus melalui selanjutnya untuk persediaan barang jadi. Yang selanjutnya yaitu persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Nah, selanjutnya yaitu ada perputaran. Yang pertama ada perputaran bahan baku, yaitu sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan, yaitu bisa disebut HPP dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Yang selanjutnya yaitu ada perputaran barang dalam proses baku. Yang selanjutnya lagi yaitu ada perputaran barang jadi baku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Marsha yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai Economic Order Quantity atau EOQ yang akan disampaikan oleh saudari Nova. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi ini. Singkatnya, EOQ itu merupakan keadaan ketika perusahaan dapat mengetahui kualitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau pada jumlah pembelian bahan yang optimal. Nah, berikut rumusnya untuk mengetahui EOQ. Nah, di sini tuh kita bisa pakai dua rumus. Yang pertama itu EOQ sama dengan akar 2RS per PI, di mana R merupakan jumlah bahan yang diperlukan selama periode tertentu, S merupakan biaya per pesanan, P merupakan harga bahan per unit, dan I merupakan biaya penyimpanan. Nah, rumus yang kedua itu sama aja atasnya, kemudian di bawahnya itu tinggal kita ubah. Apabila diketahuinya biaya penyimpanan setiap unit atau C per unit. Nah, EOQ dapat dihitung atau dapat digunakan apabila perusahaan itu memiliki kebutuhan terhadap bahan baku itu secara stabil. Kemudian yang kedua itu harga beli bahan bakunya konstan dan mengalami fluktuasi. Yang ketiga itu bahan selalu tersedia di pasar atau tidak langka. Dan yang terakhir itu bahan yang dipesan tidak terikat dengan bahan lain atau bahan substitusi. Jadi jika tidak memenuhi syarat 4 ini, rumus EOQ tidak bisa digunakan. Next.
Nah, kita langsung contoh soal yang pertama. Jika si Gava Media memperkirakan penggunaan bahan baku per tahunnya sebanyak 4.500 unit dengan harga beli 20.000 unit, 20.000 per unit dan biaya sekali pesan 3 juta dan persentase biaya penyimpanan 15%. Jika lead time itu 10 hari di masa 1 tahun sama dengan 360 hari dan kebijakan safety stock-nya itu 150 unit. Di sini kita diminta untuk menghitung EOQ-nya. Next. Oke. Langsung aja ke penyelesaiannya. Di sini tinggal kita pakai rumus yang EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S per P dikali I. Jadi bisa langsung aja, nggak perlu EOQ kuadrat ya. Tinggal kita kalikan, di sini R-nya merupakan 4.500 unit, S-nya 3 juta, P-nya 20.000, dan I-nya 15%. Kita kalikan dan kita akarkan menghasilkan 3.000 unit. Jadi EOQ-nya atau jumlah pembelian bahan baku yang paling optimal setiap kali pesan adalah 3.000 unit per sekali pesan. Kemudian yang kedua itu di sini diketahui pemakaian bahan baku per harinya itu 4.500 per 360. Berarti rumusnya itu untuk mencari pemakaian bahan baku per hari itu R dibagi hari dalam periode tertentu sama dengan 12,5 unit. Di sini lead time-nya itu tinggal kita kalikan yang 10 hari dikali yang unit yang tadi sudah kita hitung sama dengan 125 unit. Kemudian tinggal kita jumlahkan dengan safety stock-nya itu 150 unit, menghasilkan reorder point-nya 275 unit. Jadi perusahaan tersebut harus mengorder kembali pada saat bahan baku tersisa 275 unit dengan jumlah setiap kali order sebanyak 3.000 unit bahan baku. Next. Nah, kemudian simulasi yang kedua, PT Cake Buah Nangka memperkirakan kebutuhan bahan baku per tahunnya sebanyak 2.000 kg. Di sini berarti ini R-nya, setiap kali pesan mengeluarkan biaya 500.000, berarti ini S-nya, dan harga bahan baku itu 10.000 per kilogram, berarti ini ini nggak dimasukin. Dan biaya penyimpanan setiap kilogram bahan baku adalah Rp400. Ini adalah C per unitnya. Berapa jumlah pembelian bahan baku yang paling optimal atau EOQ perusahaan tersebut? Langsung aja kita masukin angka-angka yang telah kita ketahui ke dalam rumusnya. EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 2.000 dikali 500.000 per 400 sama dengan 1.000 kg. Jadi EOQ dari PT Cake Buah Nangka itu 1.000 kg. Lanjut. Nah, kemudian simulasi yang ketiga atau contoh soal yang ketiga, di sini diketahui si Gava Media memperkirakan kebutuhan bahan baku sebanyak per tahunnya 2.500 rim kertas. Untuk merencanakan kapan saat pemesanan yang tepat harus dilakukan perusahaan, maka diamatilah 6 data pemesanan yang terjadi pada periode sebelumnya. Nah, sini datanya itu ada lead time 6 hari sebanyak 1 kali, lead time 5 hari sebanyak 3 kali, lead time 4 hari sebanyak 2 kali. Kemudian biaya penyimpanan bahan bakunya per tahun adalah 2.000, biaya pemesanan setiap kali pesan adalah 100.000. Apabila kehabisan bahan baku dapat dicari bahan baku pengganti untuk diperlukan itu, perusahaan mengeluarkan biaya 5.000 per setiap unit bahan baku pengganti. Kemudian safety stock-nya itu 70 rim. 1 tahun 360 hari. Nah, pertanyaannya itu kapan pemesanan harus dilakukan dan kapan bahan baku harus dipesan kembali. Next. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Diketahui R-nya itu 2.500, S-nya itu 100.000, kemudian C per unitnya itu 2.000. Tinggal kita masukkan ke rumus dan menghasilkan 500 rim. Jadi setiap kali pesan, CV Gava Media itu 500 rim. Kemudian untuk menghitung frekuensi pesanannya, tinggal kita pakai rumus R dibagi EOQ yang sudah kita hitung tadi. Berarti 2.500 dibagi 500 sama dengan 5 kali. Nah, untuk mengetahui kapan bahan baku tersebut harus dipesan kembali, maka harus diketahui terlebih dahulu kapan waktu tunggu yang paling ekonomis. Nah, di sini kita
ketahui dulu carrying cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli, seperti biaya pemeliharaan bahan baku, bisa jadi karena datangnya terlalu cepat. Nah, untuk menghitung SEC atau extra carrying cost tersebut dimulai dari hari yang paling terkecil terlebih dahulu. Di sini kita hitung di sini biaya penyimpanan per hari per order sama dengan EOQ dikali biaya penyimpanan per jumlah hari dalam 1 tahun. EOQ-nya 500 dikali 2000 per 360 sama dengan 2778. Kemudian di sini kita menghitung probabilitas frekuensi lead time. Tinggal kita pertama itu kita hitung dulu per frekuensi lead time-nya ini dalam jumlah harinya kan kayaknya 1/6 dikali 100%. Nah, ini probabilitasnya gitu. Lalu kita kedesimalkan sama yang ini juga gitu. Tinggal kita hitung seperti itu saja. Nah, bila lead time 4 hari, maka SEC-nya itu sama dengan 0. Mengapa? Karena 4 hari merupakan waktu yang paling tepat menurut data yang ada sebelumnya, sehingga tidak mungkin datang lebih cepat lagi. Kemudian, bila lead time 5 hari, artinya terdapat kemungkinan bahwa bahan mentah yang dipesan bisa datang dalam waktu 5 hari, tapi bahan itu datangnya 4 hari atau 1 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,333, maka SEC-nya itu 1 dikali si probabilitas tadi, kemudian dikali biaya penyimpanan per hari per order, menghasilkan Rp925. Ini merupakan biaya ekstranya. Nah, bila lead time 6 hari, dari data time 6 hari dapat dikatakan bahwa bahan baku datang dalam waktu 4 hari atau 2 hari lebih cepat dengan tingkat probabilitas 0,33, atau bisa juga datang 5 hari atau 1 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,500. Maka SEC-nya itu tinggal kita kali 2 dikali probabilitas dari si 4 hari dikali biaya penyimpanan per hari per order, yaitu hasilnya Rp1.850, kemudian ditambah dengan hasil dari 1 dikali probabilitas dari si 5 hari dikali dengan biaya penyimpanan per hari per order, menghasilkan Rp1.389. Kita jumlahkan, maka biaya ekstranya itu Rp3.239. Mungkin cukup sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nova yang telah menyampaikan materi. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai stock out cost atau SOC yang akan disampaikan oleh Teh Intan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya itu adalah stock out cost, di mana stock out cost ini merupakan biaya-biaya bahan baku yang timbul dikarenakan bahan baku yang dipesan datang terlambat, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan akibat keterlambatan tersebut. Next. Kebutuhan bahan baku per hari ini bisa dicari dengan R atau dibagi sigma hari dalam 1 tahun. Kemudian pada soal simulasi ketiga sudah diketahui bahwa kebutuhan bahan baku adalah sebanyak 2.500 per 360, hasilnya 6,94 rim atau dibulatkan menjadi 7 rim. Pada soal juga diketahui SOC per rimnya adalah Rp5.000, maka bila lead time-nya 6 hari, maka SOC-nya ini adalah 0. Kenapa? Karena waktu 6 hari pada data perusahaan merupakan waktu keterlambatan bahan baku paling lama yang datang dan tidak mungkin lebih lambat lagi, sehingga tidak ada lagi biaya yang timbul. Next. Nah, lalu bila lead time-nya 5 hari, maka SOC-nya itu 1 dikali 0,333. 0,33 ini sudah dihitung pada pembahasan sebelumnya, dikali 7 rim, dikali Rp5.000, maka didapat Rp11.655.
Lalu bila lead time-nya 4 hari, artinya ada kemungkinan bahan baku untuk datang terlambat selama 6 hari atau 2 hari lebih lambat dengan probabilitas 0,33 dan bisa juga bahan baku datang 5 hari atau 1 hari lebih lambat dengan probabilitas 0,500. Maka next slide selanjutnya. SOC yang pertama itu 2 dikali 0,33 dikali 7 rim dikali 5.000 didapat hasilnya Rp23.310. Kemudian SOC yang kedua itu 1 dikali 0,500. 0,500 ini probabilitas yang sudah diketahui pada soal sebelumnya. Dikali 7 rim dikali 5.000 didapat 17.500, kemudian ditambahkan hasilnya Rp40.810. Nah, berdasarkan perhitungan ICC dan SOC sebelumnya dapat dibuat dalam bentuk tabel seperti berikut. Di dalam tabel ini ada kolom lead time, kolom extra accruing cost, kolom stock out cost, dan total per tahun. Nah, kita bisa lihat bila lead time-nya 4 hari, maka ICC per ordernya itu adalah 0. Per tahunnya juga 0, sedangkan stock out cost-nya per order 40.810, kemudian dikali 5 berdasarkan frekuensi pesanan yang sudah dihitung pada cara IOQ tadi, itu hasil per tahunnya Rp204.050. Jadi total per tahunnya Rp204.050. Nah, bila lead time-nya 5 hari, ICC per ordernya 925, per tahunnya 4.625. Ini juga sama, 925 dikali 5 hasilnya 4.625. Kemudian per ordernya 11.665, per tahunnya jadi 58.325. Kemudian ditambahkan per tahun ICC dan per tahun SOC, maka hasilnya Rp62.950. Kemudian bila lead time-nya 6 hari, ICC per ordernya itu 3.239, ICC per tahunnya 16.195, sedangkan stock out cost-nya itu per ordernya 0, per tahunnya juga 0. Maka totalnya itu Rp18.195. Next. Nah, setelah lead time-nya diketahui, kita tinggal menghubungkan dengan kebijakan mengenai besarnya persediaan. Pemesanan kembali dilakukan pada saat persediaan ditambah penggunaan selama lead time. Pada soal di atas diketahui, persediaan ditetapkan untuk kebutuhan itu sebanyak 70 rim. Sedangkan kebutuhan selama lead time 4 hari kali 7 rim itu 28 rim. Dijumlahkan menjadi saat pemesanan kembali itu bisa diketahui sebanyak 98 rim. Jadi, bahan baku harus dipesan kembali oleh perusahaan CV GAVA adalah ketika jumlah kebutuhan sudah mencapai 98 rim. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai stock out cost. Untuk materi selanjutnya, maaf. Adalah persediaan modal just in time atau JIT dan model tradisional. Model tradisional merupakan memiliki pengertian bahwa perusahaan itu menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis sementara. Sedangkan model just in time atau JIT, perusahaan menganggap pemasok sebagai bagian keluarga perusahaan atau sebagai mitra bisnis sejati. Mereka tahu kapan waktu jadwal pengiriman barang dengan tanpa diminta atau dihubungi terlebih dahulu. Mereka dididik, dibina, serta menjadikannya sebagai bagian dari perusahaan yang telah membantu menyuplai bahan baku. Demikian untuk materi persediaan model JIT. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Intan yang telah menyampaikan materinya. Kemudian lanjut ke materi terakhir yaitu mengenai simulasi anggaran bahan baku yang akan disampaikan oleh Saudara Fahri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi anggaran bahan baku. Nah, di bawah ini ada contoh soal ataupun contoh perilaku, yang dimana soalnya itu CV GAVA Media adalah sebuah perusahaan percetakan yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis percetakan pada tahun 2020 mendatang, yaitu percetakan buku ekonomi mikro atau yang nanti disingkat EM, sebanyak 840 unit,
kemudian 659 unit buku pengantar manajemen atau yang nanti disingkat dengan PM, dan 440 unit buku penganggaran perusahaan atau yang nanti disebut dengan PP. Nah, boleh slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita misalnya contohin dengan soal, mungkin di sini adalah bagian yang diketahui atau data yang diketahui, yaitu yang pertama, yaitu perkiraan penjualan dan persediaan. Nah, di sini ada jenis buku EM atau tadi ekonomi mikro dengan jumlah 840 dengan akan dijual dengan harga 50.000 per unit dan mempunyai persediaan awal 85 dan persediaan akhir 88. Kemudian selanjutnya ada PM dengan jumlah 659 dengan harga per unitnya 100.000 dengan persediaan awal 83 dan persediaan akhir 86. Kemudian ada PP dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu standar usage rate atau disingkat SUR. Di mana di sini itu lebih ke berapa sih bahan yang dibutuhin untuk membuat satu buku atau satu unit buku IM, PM, atau PP yang tadi. Nah, di sini ada contohnya atau data yang diketahui, yaitu tinta per unitnya untuk pembuatan ekonomi mikro itu 1 unit. Kemudian untuk pembuatan pengantar manajemen itu ada 4 unit. Kemudian ada yang PP itu ada 3 unit, membutuhkan 3 unit. Kemudian lem, untuk lem 3 unit untuk ekonomi mikro atau pembuatan buku yang tadi EK, kemudian sampai selanjutnya. Jadi lebih ke berapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu unit barang. Kemudian yang ketiga ada jumlah persediaan dan harga. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi yang pertama, namun ini adalah data harga bahan baku. Ada tinta dengan stok awal 75 dan akhir 50 dengan harga 40.000 per unitnya. Kemudian ada lem yang ada persediaan awal dan akhir, kemudian harga per unit 5.000 dan seterusnya. Kemudian ada di slide selanjutnya. Nah, adapun yang ditanyakannya itu apa? Nah, yang A, anggaran produksi masing-masing jenis buku. Nah, anggaran produksinya atau berapa sih harus kita ngeproduksi untuk masing-masing jenis buku yang tadi EM, yang tadi PM, dan yang tadi PP. Nah, jadi anggaran penjualannya itu, anggaran penjualan di sini yaitu yang tadi data yang mempunyai jumlah EM tadi, kan tadi ada di soal dan ada di data diketahui itu 840 jumlah yang harus kita butuhkan. Terus yang PM 659, kemudian PP 440. Nah, di sini ada contohnya disimpan di anggaran penjualan. Kemudian yang kedua, persediaan akhir. EM ini ada 88, PM ada 86, dan PP 84. Nah, ketika ditanyakan anggaran produksi masing-masing jenis buku, nanti ada di paling bawah. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Cara ngitungnya itu agar lebih mudah, ini ada rumus cepatnya. Jadi, nanti persediaan awal dikurangi persediaan akhir, atau persediaan, maksudnya persediaan akhir dikurangi persediaan awal, kemudian ditambahkan dengan kebutuhan, dikurang dengan jumlah yang tadi dibutuhin. Jadi nanti kita akan membuat anggaran produksinya itu 843. Kemudian yang kedua ada PM, nanti persediaan akhir dikurang persediaan awal, kemudian hasil itu anggaran penjualan dikurang dengan tadi persediaan akhir dan awal dikurangi anggaran penjualan yang dihasilkannya 662. Terus selanjutnya yang B, anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, di sini yang tadi diketahui yang nomor 2 standar usage rate. Nah, di sini nanti akan ditemukan gitu. Ketika misalnya membutuhkan CM ini membutuhkan 1 tinta, kemudian membutuhkan 3 lem, kertas, nanti dijumlah-jumlahkan ketika tadi yang anggaran produksi dikali tinta yang dibutuhkan, terus tadi anggaran produksi dikali kebutuhan lemnya 3, nanti dijumlahkan. Nanti semua yang keseluruhan 3 buku itu dijumlahkan dengan hasil yang tinta itu membutuhkan untuk membuat 3 buku, jumlahnya itu 4.817 tinta untuk membuat 16047 buku yang ketika tadi udah dijumlahkan 3 buku dan seterusnya, entah itu lem, entah itu kertas. Kemudian yang ketiga yaitu yang ditanyakan anggaran pembelian bahan baku. Nah, berapa sih bahan baku yang harus dibeli dengan harga berapa? Nah, tadi udah dijumlah-jumlahkan dengan tinta total 4.817.
dengan presiden akhir 50 dan presiden awal 75. Nah, ini juga sama, presiden awal dan akhir dikurang aja. Nanti kebutuhan itu dikurang selisih presiden akhir presiden awal, 2 dikurang 25. Yang dimana totalnya itu 4.792. Nah, tadi kan ada yang diketahui nomor 3, yaitu yang harga per unit tinta itu 40.000. Nanti dikali jumlah 4.792 dikali 40.000 dengan jumlah 191.680.000 rupiah. Dan selanjutnya, mungkin seperti dari penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahri yang telah menyampaikan materi. Alhamdulillah untuk penyampaian materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Sebelum ke penutupan, izinkan saya untuk mewakili kelompok 2 meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau juga kekurangan di penyampaian materi kali ini. Demikian, sebelum kita menutup, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.